Malaysia sekarang memang terkenal dengan rumours pemain-pemain Eropah yang nak diwariskan untuk masuk ke tim Harimau Malaya. Tapi dalam banyak-banyak berita, rumours perpindahan ni aku paling tak percaya dengan. Jadi gini kan mantap. Jadi pemain-pemain Bangladesh, pemain-pemain India dibawa aja dan dinaturalisasi aja jadi pemain Malaysia. Kan lebih Sorry, girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke, setelah Malaysia gagal menaturalisasi pemain dari Belanda yaitu Matt de Jong karena regulasi dari FIFA yang tidak memperbolehkan Malaysia menaturalisasi Matt de Jong. Kini muncul lagi berita dari Malaysia akan menaturalisasi pemain dari Bangladesh. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Tolak naturalisasi Mats de Jong untuk bela Malaysia. Induk Organisasi Sepak Bola Dunia, FIFA, menyatakan pemain Go Ahead Eagles, Mats de Jong tidak lolos persyaratan untuk bisa dinaturalisasi memperkuat timnas Malaysia. Pihak Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, dalam rilisnya menyatakan de Jong tidak bisa dinaturalisasi untuk membela Harimau Malaya. Ini dikarenakan de Jong memiliki darah Malaysia bukan melalui jalur keturunan kakek dan nenek sebagaimana diatur dalam ketentuan FIFA. De Jong memiliki darah Malaysia melalui nenek moyangnya, yakni ibu dari kakek. Diketahui nenek moyang de Jong lahir di Singapura pada 24 Juni 1893, di mana saat itu Singapura masih jadi bagian dari Malaysia. Tak lama lagi akan main Piala Dunia guys. Sebab kita dapat seorang. Berat ni guys, berat. Nampaknya Mats de Jong tidak akan menjadi pemain Malaysia sebab FIFA telah pun reject permohonan tersebut. Apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa kena reject? Aku akan cerita. Sebelum tu, korang yang belum follow lagi akaun ni, tekan butang follow. So, apa yang terjadi sebenarnya? Mats de Jong ni, dia punya darah warisan, darah Malaysia bukan daripada nenek dan atuk dia. Sebaliknya daripada moyang dia. Dan FIFA telah mengenakan syarat, kalau nak jadi player warisan, tak boleh. Moyang tak boleh. Paling atas pun atuk dengan nenek. So, FIFA tak terima benda tu. Sebab satu lagi, pasal Malaysia ni, adalah ini berkaitan dengan sejarah yang mana suatu ketika dahulu, dah lama lah, Singapura adalah sebahagian daripada tanah Melayu. Waktu tu Singapura dalam Malaysia. Okey, dan waktu tu jugalah moyang dia ni duduk dekat Singapura. Maka tidak dikira sebagai darah Malaysia. Darah tanah Melayu, yes. Darah Singapura, yes. Darah A, darah B, darah Malaysia, tidak. Itulah cerita dia. Okey, aku pun tak tahu nak cakap apa. Bila kita nak dapat berita yang baik ni sebagai orang Malaysia? Hari-hari berita buruk. Hari tu pun kalah. Lepas tu pemain warisan ni tak dapat join. Lepas ni apa pula? Korang komen pendapat korang dekat bawah. Dan macam biasa, yang belum follow lagi akaun ni, tekan butang follow. Orang-orang Indonesia jangan komen macam-macam dekat bawah ni. Sabar dulu. Video Kisah Batik akan keluar pukul 7 nanti, 2 jam. Jangan macam-macam. Malaysia sekarang memang terkenal dengan rumours pemain-pemain Eropah yang nak diwariskan untuk masuk ke tim Harimau Malaya. Tapi dalam banyak-banyak berita, rumours perpindahan ni aku paling tak percaya dengan player ni, Kiernan Desbury Hall. Walaupun sebelum ni dah pernah keluar rumours, yang ini aku tak percaya langsung. 100% aku yakin dia ni takkan join Malaysia. Kenapa aku yakin? Aku akan cerita sekejap lagi. Sebelum tu, korang yang belum follow lagi akaun ni, tekan butang follow dekat sini. Yang pertama, Desbury Hall ni dulu adalah pemain Leicester, tapi sekarang dia adalah pemain Chelsea. Baru-baru ni dia dah skor dah pun gol pertama untuk Chelsea. Korang kena faham pemain-pemain EPL ni bila dah masuk Big Six punya club, aku rasa agak susah lah untuk dia bermain
dekat negara ASEAN. Kalau kelab-kelab championship ke ataupun kelab-kelab bawah sikit ke, bolehlah, ada hatilah nak main untuk ASEAN kan. Tapi bila dah main untuk Big Six club macam Chelsea, aku tak rasa dia nak main untuk Malaysia. Yang kedua, Desbury Hall punya market value sekarang adalah 30 juta euro. Yang mana bagi aku terlalu mahal, terlalu bernilai untuk dia bermain dekat mana-mana negara ASEAN, termasuklah Malaysia. 30 juta tu tinggi sangat. Yang ketiga, adakah dia ni ada kes yang sama macam Dejil, yang mana nenek tak ada darah Malaysia, moyang yang ada? Tidak. Untuk pemain Desbury Hall ni, nenek dia memang ada darah Malaysia. Tapi aku rasa Desbury Hall ni dia akan cuba untuk dapatkan position dalam England. Sebab dia bermain sebagai seorang midfielder. Yes, kita tahu England memang stack. Tapi yang paling stack dekat bahagian winger kan. Dekat midfield ni bolehlah cocok-cocok sikit kan. Kod-kod Declan Rice injured ke apa ke kan. Bolehlah cuba. So itulah sebab kenapa aku yakin yang player ni takkan join Malaysia. Korang komen pendapat korang dekat bawah. By the way, yang suka konten macam ni, jangan lupa follow Wibro. Malaysia dikabarkan naturalisasi pemain Bangladesh. Baru-baru ini dikabarkan Malaysia akan melakukan naturalisasi terhadap pemain keturunan Bangladesh, yaitu Muhammadul Hasan Kiron. Pemain yang mendapatkan julukan Dani Alvesnya Bangladesh ini bersedia memperkuat timnas Malaysia dan kini sedang merampungkan berkas proses naturalisasinya. Hal ini membuat publik Malaysia dan Indonesia merasa heran setelah gagalnya menaturalisasi Mat Dejil pemain Belanda, tetapi Malaysia berhasil menaturalisasi pemain Bangladesh. Gimana menurut kalian tentang kabar naturalisasi ini? Pasukan kebangsaan Malaysia berusia 19 tahun, semuanya Bangladesh. Muhammadul Hasan Kiron rumornya akan dinaturalisasi oleh tetangga kita Malaysia yang kemarin gagal dalam proses naturalisasi Kapten Go Ahead Eagles. Nah, rumornya mereka akan mencoba naturalisasi pemain ini. Dan kita harapkan FIFA memudahkan Malaysia dalam proses pemain ini ya guys. Dan harga pasar dari pemain ini lebih kurang 2,5 kali lipat lebih rendah dari pemain timnas Indonesia, Hoki Caraka. Jadi gini kan mantap. Jadi pemain-pemain Bangladesh, pemain-pemain India dibawa aja dan dinaturalisasi aja jadi pemain Malaysia. Kan lebih mudah, lebih dekat ya. Nggak perlu jauh-jauh mencari hingga ke Eropa ya. Cukup pemain-pemain Bangladesh saja. Kami juga ikut support ya. Salam Garuda. Kita nih ketar-ketir ya kayaknya ada pemain baru nih dari timnas Jepang Hijau. Oke dan selamat sore. Nah, ada pemain baru nih yang segera akan dinaturalisasi oleh timnas Malaysia ya. Nama pemain tersebut adalah Muhammadul Hasan Kiron. Umurnya 22 tahun, pemain keturunan dari Bangladesh. Pemain yang mendapat julukan Dani Alvesnya Bangladesh bersedia memperkuat timnas Malaysia dan kini sedang merampungkan berkas proses naturalisasi. Kalau ini sih kalian yakin deal gak? Kalau gue yakin sih ya. Semoga ini timnas Jepang Hijau. Oke teman-teman ya, demikian beberapa cuplikan video setelah Malaysia gagal untuk bisa menaturalisasi pemain dari Belanda yaitu Mat Dejil karena regulasi dari FIFA yang tidak mengizinkan untuk Malaysia membawa pulang pemain yang satu itu. Dan ada rumor di mana Malaysia gagal menaturalisasi pemain dari Belanda, justru malah mau menaturalisasi pemain dari Bangladesh. Apakah benar berita ini? Ya, kita tunggu saja. Memang kalau kita melihat dibanding dengan Indonesia, Malaysia sepertinya agak sedikit kesulitan ya untuk bisa mencari pemain-pemain naturalisasi di Eropa. Malaysia sempat mengalami kegagalan bukan hanya Mat Dejil saja, tapi ada beberapa pemain yang diklaim sebagai keturunan Malaysia seperti yang bermain di Manchester United. Ternyata yang bersangkutan juga mengakui dia bukan keturunan dan ada beberapa pemain lagi yang gagal dinaturalisasi oleh Malaysia. Oke teman-teman ya, demikian. Bagaimana nih menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.